Tahukah kamu bahwa 80% dari hal yang mati-matian kamu kejar sebagai kebutuhan hari ini sebenarnya hanyalah ilusi yang sedang menjajah kebebasan mentalmu? Selamat datang di eksplorasi pikiran terdalam kita. Setiap hari, kita bangun dengan daftar panjang tentang apa yang harus kita miliki untuk sekadar merasa bahagia. Mulai dari rumah mewah, pengakuan sosial yang tinggi, hingga barang-barang bermerek yang mahal. Namun, mari kita berhenti sejenak dan benar-benar bertanya pada diri sendiri. Apakah itu semua benar-benar kebutuhan yang mendasar? Atau sekadar rantai kasat mata yang membuat kita menjadi budak zaman tanpa kita sadari? Dalam dunia psikologi modern, jebakan pikiran ini sangatlah nyata dan berbahaya. Kita hidup dalam budaya konsumen yang secara sistematis mengaburkan batas antara apa yang esensial untuk bertahan hidup dan apa yang sekadar memuaskan ego yang rapuh. Pria dewasa, wanita karir, hingga mahasiswa, semuanya terjebak dalam perlombaan status tanpa garis akhir yang jelas. Ketika sebuah keinginan perlahan berubah wujud menjadi sebuah keharusan atau kebutuhan mutlak, saat itulah kita dengan rela menyerahkan kunci kebahagiaan kita kepada dunia luar. Kita menjadi rapuh, mudah cemas, dan kehilangan arah hidup setiap kali dunia tidak memberikan apa yang secara sepihak kita tuntut. Mari kita bedah sebuah konsep fundamental dalam psikologi perilaku yang dikenal dengan sebutan locus of control atau pusat kendali diri. Konsep brilian ini membagi manusia ke dalam dua kubu besar tentang bagaimana mereka memandang kendali atas arah hidup mereka. Terdapat pusat kendali internal dan juga eksternal. Seseorang yang didominasi oleh pusat kendali eksternal percaya bahwa hidupnya sepenuhnya dikendalikan oleh nasib, keberuntungan, orang lain, dan tentu saja, seberapa banyak tumpukan materi yang berhasil ia kumpulkan. Sementara itu, mereka yang memiliki pusat kendali internal menyadari dengan penuh keyakinan bahwa kekuatan sejati ada di dalam diri mereka sendiri, pada respon dan keputusan sadar mereka setiap harinya. Ketika kamu terlalu kuat melekat pada kebutuhan-kebutuhan eksternal, kamu secara sukarela menggeser pusat kendali hidupmu keluar dari dirimu sendiri. Kamu perlahan membiarkan dirimu menjadi seperti boneka malang yang ditarik oleh tali-tali tak kasat mata bernama validasi sosial, status duniawi, dan kekayaan material yang fana. Semakin banyak hal di luar dirimu yang kamu butuhkan untuk sekadar merasa damai dan berharga, semakin rentan pula kondisi mentalmu terhadap serangan stres dan depresi yang menghancurkan. Sebab, dunia luar adalah lautan luas yang penuh dengan ketidakpastian. Ombaknya yang ganas tidak akan pernah bisa kamu jinakkan hanya dengan sekadar harapan semu dan kekhawatiran belaka. Hal yang paling ironis adalah, ilusi kendali inilah yang terus-menerus dipromosikan dan diagungkan oleh lingkungan sosial kita saat ini. Kita diajarkan sebuah kebohongan bahwa untuk menjadi manusia yang utuh, kita harus terus menambah porsi hidup kita, menambah rentetan gelar, menambah tumpukan harta, hingga menambah jumlah pengikut di berbagai platform media sosial. Kita berilusi bahwa dengan menggenggam erat semua itu, kita memegang kendali penuh atas rasa aman kita. Padahal, secara ilmiah, otak kita justru memproduksi hormon kortisol yang secara konstan memicu stres berkepanjangan setiap kali kita merasa terancam akan kehilangan hal-hal artifisial tersebut. Kita secara tragis terjebak dalam lingkaran setan yang menguras habis energi kehidupan kita. Sekarang, cobalah untuk membayangkan sebuah kehidupan baru di mana kamu dengan berani merebut kembali kemudi utama pikiranmu. Inilah esensi terdalam dari proses membangun internal locus of control. Hal ini bukanlah tentang mengisolasi diri dari pergaulan atau menolak semua kekayaan material sama sekali, melainkan tentang secara sadar mencabut akar emosional yang mengikat harga dirimu pada benda-benda mati dan opini publik yang selalu berubah. Ketika badai krisis kehidupan datang menghantam, orang-orang dengan pusat kendali internal akan tetap berdiri dengan sangat kokoh. Mereka tahu secara pasti bahwa kebahagiaan sejati mereka tidak sedang disandera oleh keadaan ekonomi dunia, melainkan dilindungi dengan aman dan terapa di dalam benteng pikiran mereka sendiri. Keterikatan emosional pada hal-hal duniawi yang berlebihan pada dasarnya adalah manifestasi kelam dari rasa takut yang terpendam. Takut tidak diakui keberadaannya, takut tertinggal oleh tren zaman, dan takut dianggap tidak cukup berharga oleh lingkungan sekitar. Bayangan ketakutan yang mengerikan ini mencengkeram langkah kita dengan kuat.
membuat kita terus berlari tanpa henti mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar memuaskan dahaga jiwa kita. Ilmu psikologi mengajarkan bahwa untuk merdeka seutuhnya, kita harus berani menghadapi ketakutan ini secara frontal. Kita harus mengidentifikasi dan menghancurkan bayangan-bayangan masa lalu yang berbisik bahwa kita hanya akan dicintai jika kita memiliki segalanya. Sudah saatnya kita dengan tegas memotong rantai emosional yang membelenggu batin ini. Solusi praktis dari paradoks kebutuhan yang menyiksa ini adalah dengan mulai melatih secara disiplin apa yang disebut dalam keilmuan sebagai mental esensialisme. Esensialisme mental ini sama sekali bukanlah gaya hidup yang pelit atau memaksa dirimu untuk membuang semua barang yang kamu miliki ke tempat sampah. Ini adalah sebuah seni tingkat tinggi untuk menyaring secara ekstrim apa yang benar-benar bernilai dan bermakna dalam hidupmu. Ini adalah kemampuan menolak ribuan hal baik yang menggoda, hanya untuk bisa fokus sepenuhnya pada satu atau dua hal yang benar-benar luar biasa. Dengan mentalitas baja ini, kamu secara resmi mendeklarasikan kemerdekaanmu dari keharusan palsu yang selalu didiktekan oleh masyarakat modern. Langkah pertama yang paling krusial menuju kebebasan ini adalah dengan berani melakukan audit radikal terhadap seluruh daftar kebutuhan hidupmu saat ini. Ambillah sebatang pena dan selembar kertas kosong. Lalu tuliskan segala hal yang selama ini membuatmu stres atau cemas karena kamu belum memilikinya. Tataplah daftar panjang itu dengan tingkat kejujuran yang brutal tanpa ada penyangkalan sedikit pun. Coretlah dengan tegas hal-hal yang sebenarnya hanya kamu inginkan agar terlihat sukses di mata tetangga atau teman lamamu di dunia maya. Sisakan hanya apa yang benar-benar mendukung nilai fundamental hidupmu sehari-hari. Proses pemisahan kesadaran ini adalah terapi mental yang sangat membebaskan bagi kerja keras otakmu selama ini. Langkah kedua dalam perjalanan ini adalah dengan ikhlas melepaskan semua kebutuhan akan validasi dari orang lain. Ketahuilah bahwa ini adalah penyakit mental yang diam-diam paling banyak memakan korban di era digital saat ini. Ingatlah selalu bahwa opini orang lain tentang dirimu sejatinya hanyalah refleksi dari pengalaman dan luka masa lalu mereka sendiri, dan sama sekali bukan ukuran dari harga dirimu yang sebenarnya. Ketika kamu secara sadar dan bulat memutuskan untuk berhenti berusaha menyenangkan semua orang di sekitarmu, kamu akan langsung merasakan sebuah beban yang sangat berat terangkat pergi dari pundakmu. Ruang kosong yang ditinggalkan oleh kepedulian palsu itu kini bisa kamu isi dengan kedamaian batin yang sejati. Langkah ketiga yang tak kalah penting adalah mempraktikkan filosofi Stoikisme modern. Fokuslah secara obsesif hanya pada apa yang 100% berada dalam kendali langsungmu. Kamu harus menerima bahwa kamu tidak bisa mengontrol cuaca yang buruk, keadaan ekonomi makro, atau bagaimana orang lain memilih untuk memperlakukanmu. Tapi, kamu senantiasa memegang kuasa mutlak yang tak tergoyahkan atas pikiran, emosi, dan tindakanmu sendiri saat ini. Bayangkan dirimu memegang erat sebuah bola cahaya kecil yang menyimbolkan kekuatan internalmu yang tak terbatas. Semakin kamu memfokuskan energi pikiranmu pada cahaya ini, semakin reduplah badai masalah di sekitarmu. Inilah rahasia utama dari ketahanan mental para pemikir besar dan tokoh inspiratif sepanjang sejarah peradaban manusia. Melatih dan memperkuat pusat kendali internal secara konsisten setiap harinya akan secara harfiah merestrukturisasi jalur-jalur saraf di dalam anatomi otakmu. Sebuah proses luar biasa bernama neuroplastisitas akan terjadi, di mana otak manusia mulai mengkalibrasi ulang dirinya untuk memprioritaskan logika dan ketenangan batin, mengalahkan kepanikan yang impulsif. Setiap kali kamu berhasil menahan diri dari godaan membeli barang yang tidak esensial, atau sukses mengabaikan komentar negatif yang menjatuhkan, kamu sebenarnya sedang melatih dan memperkuat otot kebebasan mentalmu. Secara biologis dan struktural, kamu sedang bertransformasi menjadi seorang manusia yang jauh lebih tangguh, lebih tenang menghadapi tekanan, dan secara psikologis nyaris tidak bisa dihancurkan oleh penderitaan-penderitaan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Saat kamu terus melangkah dengan pasti dan semakin jauh di jalan esensialisme ini, kamu akan mulai menemukan sebuah kedamaian yang teramat mendalam di dalam konsep memiliki lebih sedikit. Frasa less is more atau lebih sedikit itu lebih baik, bukan sekadar slogan gaya hidup kosong, melainkan sebuah realitas psikologis yang telah terbukti secara ilmiah. Pikiranmu perlahan menjadi sejernih langit pagi yang luas, bersih dari segala bentuk awan kelabu kekhawatiran.
Kamu akhirnya menyadari bahwa tingkat kemewahan tertinggi dalam hidup seorang manusia bukanlah tentang seberapa mampu ia mengumpulkan sebanyak-banyaknya barang, melainkan memiliki ruang kosong yang luas di pikiran untuk sekadar bernapas lega, merenung dalam damai, dan mensyukuri setiap momen berharga yang sedang terjadi saat ini. Penguasaan atas diri sendiri adalah puncak tertinggi dari piramida kebebasan umat manusia. Ketika kamu benar-benar tidak lagi bersedia menjadi budak tawan dari berbagai kebutuhan eksternal, kamu secara luar biasa bertransisi dari seorang penumpang kapal yang panik ketakutan, menjadi seorang kapten kapal agung yang tenang dan penuh wibawa. Kamu kini dapat berjalan melintasi berbagai fase kehidupan dengan tingkat kesadaran penuh dan keanggunan yang memukau. Kamu tetap bersemangat mengejar prestasi tinggi, tetap produktif berkarya, dan tetap menikmati segala keindahan dunia fana ini. Namun dengan satu perbedaan besar yang mendasar, tidak ada satupun dari hal-hal materi tersebut yang berhak mendefinisikan siapa dirimu yang sebenarnya. Kekuatan utamamu terpancar terang bukan dari apa yang kamu kenakan di luar, melainkan dari kebesaran siapa kamu di dalam. Sebagai penutup dari perenungan kita, mulailah langkah pertamamu dalam perjalanan agung menuju kebebasan mental ini sekarang juga, hari ini. Berhentilah mengorbankan waktu dan energimu untuk mengejar ilusi-ilusi duniawi yang memang secara sengaja dirancang oleh sistem untuk membuatmu terus merasa kurang dan tidak berharga. Kembalikanlah pusat kendali kehidupanmu ke tempat asalnya yang suci, yaitu tegak berdiri di dalam hatimu sendiri. Sadarilah dengan sepenuh jiwa bahwa keberadaanmu saat ini sudah lebih dari cukup. Semua alat dan potensi yang kamu butuhkan untuk merasa utuh dan damai telah bersemayam di dalam dirimu sejak hari pertama kamu dilahirkan ke dunia. Tariklah napas panjang, lepaskanlah segala rantai kebutuhan yang menipu itu, dan melangkahlah maju ke depan sebagai sebuah jiwa yang sepenuhnya merdeka dan tak terkalahkan. Terima kasih telah meluangkan waktu berhargamu untuk mendengarkan, dan selamat menikmati kebebasan pikiranmu yang sejati.